حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Hadisnya pendek dan sangat pendek, barakallahu fiik. Oleh karena itu diharapkan semuanya bisa menghafalnya. Disetorkan secara serentak seperti biasanya, barakallahu fiik, yaitu bab at-tawadhu' wa khafdil janahi lil mu'minin. Bab sifat tawadhu' dan merendahkan sayapnya terhadap kaum mukminin. Maksudnya yaitu tidak sombong di hadapan kaum mukminin. A'izzatin adillatin al mu'minin, a'izzatin al kafirin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Naam. Yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Bahwasanya beliau tidak gengsi ketika menyalami anak kecil, walaupun anak kecil tapi beliau kan sosok yang dijadikan panutan, suri tauladan. Tapi karena beliau mengajarkan kepada umatnya agar umatnya tidak sombong dan tawadhu, maka menyalami anak kecil pun beliau tidak mempermasalahkan, dan bahkan beliau melakukannya sambil dicontoh oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita ngambil dua hadis insyaallah taala, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif wa sabahullah babu tahrimil kibr wal i'jab. Ini perhatikan baik-baik karena kadang-kala kalau orang sudah termakan penyakit kibr, yaitu menolak kebenaran, meremehkan manusia, wal iyad billah, sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran, apalagi i'jab, merasa bangga dengan dirinya. Dia merasa dirinya paling top, paling nomor satu, paling berilmu, yang lainnya di bawahnya semuanya. Sehingga kalau dia merasa levelnya tinggi seperti itu, merasa dirinya yang paling pandai, paling top, paling nomor satu, akhirnya menyepelekan orang di bawahnya. Jangan. Paham ya? Nah, barakallahu. Seharusnya orang berilmu, semakin dia berilmu semakin merunduk bagaikan padi. Semakin berisi dia semakin tunduk padi tersebut. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat bab tahrimil kibr wal i'jab, bab haramnya kibr dan haramnya apa? I'jab. I'jab itu merasa bangga diri. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu namanya i'jab. Kibr sombong. Definisi kibr dijelaskan dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu fiikum, mengatakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Faqala rajulun ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas.
Dalam hadis yang mulia itu disimak baik-baik barakallahu fiik. Rasulullah SAW suatu ketika beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi berupa kesombongan. Kemudian ada yang bertanya, ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya di sana ada orang yang kalau pakainya bagus itu senang. Kalau sandalnya bagus senang. Jadi orang berpenampilan rapi, sandalnya bagus, pakaiannya bagus, penampilannya rapi, dia senang seperti itu. Nah, waktu itu para sahabat menyangka kibr itu yang seperti itu, padahal bukan. Kalau orang berpenampilan rapi, bersih, itu justru dicintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah taala itu indah dan menyukai keindahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Di situ berarti apa barakallahu fiik? Orang yang berpenampilan indah, rapi, diperhatikan ini ya. Kemudian berpenampilan bersih itu bukan kesombongan, tapi itu justru keindahan yang Allah Ta'ala cintai. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terindah kalian setiap kali mau ke masjid untuk salat. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah taala yang Allah taala keluarkan untuk hamba-hambanya dan makanan-makanan yang baik. Nah, seperti itu. Rezeki yang baik siapa yang mengharamkan? Jadi berpenampilan rapi jangan dituduh sombong. Orang berpenampilan rapi, bersih, kemudian wangi, itu justru Allah taala cintai. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Paham ya? Akhirnya apa? Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya apa itu kibr? Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah kesombongan yang hakiki. Nah, walaupun dia jalannya merunduk, kemudian kalau pakaiannya serba putih, kemudian kalau lewat senyum-senyum, tapi kalau menolak kebenaran, meremehkan manusia, merendahkan manusia yang membawa al-haq, walaupun dia usia di bawahnya dia rendahkan, barakallahu fik, maka dia adalah orang yang kibr, orang yang sombong. Mafhum? Nah, karena ukuran tawadhu sudah kita lewati kemarin, ukuran tawadhu bukan karena penampilannya, tapi apa? Tapi mudahnya dia menerima kebenaran, lapangnya dia terhadap apa? Terhadap al-haq. Dinasihati nurut, sami'na wa ta'ala, selama nasihat itu bagus dan baik. Ada orang dinasihati ngayal, dia ngayal, nolak, bantah, bangkang. Ini bid'ah apa? Tinggalkan, nggak ada salafnya, metode ini, cara seperti ini bisa membuat perpecahan, malah ngayal. Paham ya? Nolak, bantah, bangkang. Pergi kemana-mana umrah cuma mencari apa? Pembenaran, bukan kebenaran yang dia cari, pembenaran. Allahul musta'an. Seharusnya barakallahu fiik, kalau sudah dinasihati bahwasanya itu ada perkara bid'ah, perkara muhdas, perkara yang tidak ada salafnya, tinggalkan, sumber perpecahan, sami'na wa ta'ala. Kami mendengar dan kami taat. Enggak perlu gengsi, enggak perlu sombong. Paham ya? Perkara bid'ah itu enggak akan bisa bersatu dengan as-sunnah, enggak akan bisa. Taruhlah dalam ayat sebutkan bahwasanya wa kunu ibadallahi ikhwana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, atau dalam hadis sebutkan demikian. Nah, artinya apa? Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Naam, persaudaraan bisa kalau dibangun di atas apa? As-sunnah. Untuk bersaudara kok satunya di atas as-sunnah, satunya di atas al-bid'ah, enggak akan bisa bersatu. Tidak akan pernah bisa bersatu. Kenapa? Karena as-sunnah wal bid'ah itu bagaikan air dengan minyak. Yang mana air dan minyak tidak akan pernah bersatu. Perhatikan baik-baik itu ya. Jadi, barakallahu, suatu perkara yang mustahil kalau orang itu ingin bersatu di atas sunnah bid'ah, enggak bisa. Imma di atas sunnah, imma di atas al-bid'ah. Antum melihat kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Ahlu sunnati makrunatun bil jamaah kama anna ahlal bid'ati makrunatun bil furqah. Fayuqal ahlu sunnati wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah. Dengan semakna beliau mengatakan apa? Ahlu sunnah senantiasa digandengkan dengan al-jamaah. Ahlu sunnah senantiasa apa? Digandengkan dengan al-jamaah, karena mereka berjamaah, bersatu di atas al-haq,
berkumpul di atas al-haq, di atas dalil, di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Beda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah pasti apa? Makrunatun bil furqah. Pasti digandengkan dengan perpecahan. Di mana ada kebid'ahan, ada perpecahan di situ. Antum lihat, bid'ah dakwah orang hizbiyin, berdakwah dengan yayasan-yayasan yang ada yang mereka miliki, berpecah belah, rebutan yayasan. Paham ya? Rebutan dana karena apa? Membangun dakwahnya di atas kebid'ahan. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar selingan bahwasanya al-kibr wal i'jab, dua sifat yang sangat berbahaya. Bisa menjadi penghalang masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi berupa kesombongan. Wal iyad billah. I'jab, merasa bangga, merasa dirinya paling berilmu. Dinasihati yang lainnya enggak mau karena yang lainnya levelnya di bawahnya. Dia merasa sombong, ana murid Syekh Mukbil katanya. Sudah 10 tahun di Damaj katanya. Paham ya? Dinasihati ngayal, nolak, bantah, bangkang dia. Karena yang nasihat itu orang-orang yang baru pulang dari Yaman. Padahal al-haq yang dia sampaikan itu loh. Allahul musta'an. Seharusnya sebagai seorang sunni salafi, insyirah sadr liqabul haq. Lapang dadanya untuk menerima apa? Kebenaran, bukan malah ngayal, bukan malah nolak, bukan malah bantah bangkang. Allahul musta'an. Ahlus sunnah dimanapun mereka berada yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Itu ingat-ingat ya. Beda atau sama? Kebenaran dan pembenaran. Beda atau sama? Beda. Kalau kebenaran itu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau pembenaran itu seringnya hanya yang mencocoki hawa nafsunya. Paham ya? Minta fatwa sana, fatwa sini, fatwa sini, fatwa sana untuk membenarkan pendapatnya. Ini adalah barakallahu fi perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Disimak baik-baik hadisnya. Kitabnya ditaruh di atas meja, kitabnya biar nampak barakallahu fik semangatnya. Yang tidak mau naruh di atas meja silahkan di belakang aja, barakallahu fik. Kita lihat sini. Dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Masya Allah, ini hadisnya bagus sekali ini. Muttafaqun alaih. Karena apa? Karena banyak orang hizbiyun yang mereka manjangkan pakainya sampai di bawah mata kaki. Kita terjemahkan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarras izarahu batara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat di hari kiamat kelak, tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan sarungnya, pakaiannya dalam keadaan sombong. Nah, inilah yang dijadikan hujjah orang hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal itu kan kalau sombong katanya. Kalau kita ini manjangkan enggak sombong kok, kita jalannya tenang, santai katanya. Nah, ternyata ada riwayat yang lain lebih umum. Sombong enggak sombong ancaman neraka. Yaitu hadisnya siapa? Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Muslim. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur memanjang sampai di bawah mata kaki berupa pakaian atau sarung atau yang semisalnya termasuk bagian dari siksaan api neraka. Itu sombong atau sombong masuk. Cuman kalau sombong lebih parah atau tidak, Abdurrahman? Kalau sombong lebih parah, Allah Ta'ala nggak akan melihatnya. Itu caranya gitu, cara berpikirnya. Jangan diambil satu potong, yang potongan lain dibuang, itu keliru. Kalau Ahlus Sunnah meneliti semuanya. Bagaimana? Lihat hadisnya, lihat dalilnya. Kalau sombong Allah Ta'ala tidak mau melihatnya. Kalau nggak sombong kena ancaman yang lain, neraka ancamannya. Sudah pahami soal ini ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi manjangkan celana, kain, jubah, sarung sampai di bawah mata kaki hukumnya adalah haram. Makanya kalau memakai jubah atau sarung atau sirwal, pastikan di atas mata kaki. Setengah betis afdal. Kalaupun nggak mampu setengah betis, intinya di atas mata kaki. Adapun di bawah mata kaki haram. Na'am, barakallahu fiik. Dijelaskan juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan iyyaka wa isbal izar. Iyyaka
wa isbal izar fa innahu minal makhilah wallahu la yuhibbu al makhilah. Lihat ini. Ini lebih jelas lagi nih. Tinggalkanlah dan berhati-hatilah kamu dengan memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Karena sesungguhnya itu adalah kesombongan. Lihat, divonis langsung kesombongan. Walaupun orangnya enggak sombong. Dan Allah Ta'ala tidak mencintai kesombongan. Jadi memanjangkan pakaian kaos atau pakaian baju atau misalnya sarung atau celana sampai di bawah mata kaki itu kesombongan walaupun orangnya enggak sombong. Paham ya? Walaupun orangnya enggak sombong. Kalau ternyata orangnya tambah sombong, tambah lagi Allah Ta'ala tidak akan melihatnya. Parah berarti. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa lapang dadanya untuk menerima kebenaran. Celana pun dipotong biar apa? Di atas mata kaki. Enggak perlu kita lipat-lipat, linting-linting. Itu kurang bagus pemandangannya. Paham ya? Cukup dipotong, dilipat, kemudian dirapikan. Dan Ahlus Sunnah pun makanya apa? Celananya sirwal yang longgar, luas, lebar. Adapun pakaian-pakaian sempit dihindari, apalagi bantolun, banatil. Bantolun zamannya banatil. Paham ya? Nah, bantolun atau banatil itu identiknya celana yang sempit, ketat. Kalau antum eksempelnya contohnya celana kantoran. Yang ketat itu kemudian reslet yang depannya itu dihindari barakallahu fiik. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika hijrah menuju as-sunnah upayakan bukan hanya 30%, tapi 101%. Paham ya? Dalam artian bagaimana siap untuk berkembang maju ke depan sesuai dengan as-sunnah, bukan mundur ke belakang. Jadi kalau cuma masalah sirwal, bismillah. Paham ya? Cari sirwal yang luas, longgar, lebar. Kan enak, melangkah, jangkah pun santai dia. Paham ya? Tapi kalau celana sempit bagaimana? Dia mau aktivitas banyak kesulitan celana sempit. Terutama bagian apa? Area perempatan itu. Paham ya? Itu kan mudah sobek. Tapi kalau celana yang longgar, luas, lebar, dicontohkan para ulama sirwal maghribi. Sirwal maghribi, sirwal Maroko, itu luar biasa. Luas, longgar, lebar, aku nggak usah banyak pikiran, langsung melangkah jarak yang sangat panjang pun nggak khawatir kalau sobek. Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fiik. Nah, mereka sangat sangat mudah untuk menerima kebenaran dan sangat mudah untuk mengamalkan amalan sunnah yang dia mampu untuk mengamalkannya, terkhususkan amalan-amalan yang ringan. Nah, barakallahu fiik, seperti tadi itu, sirwal, sarung dipakai. Karena di orang-orang hizbiyun seperti Roja dan semisalnya, atau orang sururiyun atau yang semisal mereka jarang sekali disampaikan hadis tentang keutamaan sarung. Jarang. Yang cerita langsung orang-orang itu yang cerita barakallahu langsung. Jarang sekali sampaikan tentang masalah sarung. Makanya mereka sudah biasa pakai sirwal, kemudian langsung sebagian pakai bantolon, intinya enggak isbal katanya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Pakaiannya luas, longgar, lebar sirwalnya. Ditambah sarung lagi ketika tidak berjubah misalkan. Seperti itu. Nah, apa hadisnya siapa kemarin? Masalah sarung. Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Waktu itu beliau bertanya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlu kitab, diperhatikan, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Ahlu kitab, al-Yahud wa Nasara. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau mengatakan tasarwalu wa taziru. Khalifu ahlu kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisihilah ahlu kitab. Paham ya? Sirwal, sarung. Ini termasuk perkara yang mudah kalau terbiasa ya, barakallahu fiik, tapi berat bagi orang yang keberatan. Nah, barakallahu dibiasakan pakai sarung, sirwal. Kerja nyari damen, tahu damen antum? Damen itu damen ya, rumput padi itu, daun padi itu. Kalau terbiasa pakai sarung dia. Kerja bangunan pakai sarung, adu labur pakai sarung dia. Karena terbiasa. Jualan pisang pakai sarung. Paham ya? Jualan cilok pakai sarung, terbiasa, sunnah. Karena keberkahan bersama as-sunnah, al-barakatu ma'a as-sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah. Memang seperti itu. Saksikan akhwat kita yang sudah terbiasa itu. Kerja bangunan pakai sarung. Terbiasa sudah. Paham ya? Manjat kelapa, sarung dia pakai. Paham ya? Kenapa? Karena sudah terbiasa. Masya Allah. Terbiasa dengan as-sunnah itu adalah sumber keberkahan. Bukan perkara yang istilahnya, wah, anak gengsi Ustaz masa di kampung pakai sarung sendiri. Nggak ada larangan, nggak ada masalah. Paham ya? Selama yang diikuti itu adalah hak
itulah yang namanya apa? Keberkahan. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani jazakumullah barakallahu fikum. Kesimpulannya, isbal hukumnya haram. Sombong enggak sombong dinilai apa tadi? Dinilai termasuk kesombongan. Oleh karena itu hati-hati. Kalau pakai sarung, upayakan di atas mata kaki. Jangan dibiarkan menjulur memandang sampai bawah mata kaki. Na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdayhi qad a'jabathu nafsuhu fa khasafa Allahu bihil arda fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaihi. Allahul musta'an. Allahumma sallim salim. Perhatikan, ngeri sekali barakallahu fiik. Kesombongan itu ngeri, luar biasa ancamannya. Ancamannya berat. Nanti di azab Allah Ta'ala. Paham ya? Sebelum di akhirat ternyata apa barakallahu fiik? Ada yang disegerakan di dunia wal'iyadzubillah. Paham ya? Lihat ini, kisah ini ya. Mengerikan sekali. Karena kesombongan, bangga diri, merasa barakallahu fiik dia adalah orang kaya, orang yang paling nomor satu kekayaannya. Lihat ini. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disimak baik-baik terjemahannya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fil burdai. Tatkala atau ketika, katakan gitu ya. Tatkala atau ketika waktu itu ada salah seorang yang dia itu sombong, yatabakhtar, sombong. Nah, yamshi, berjalan. Nah, barakallahu fik, dengan pakaian indahnya. Burdai itu pakaian indah, ngartikannya gitu aja. Ya, semua arti hampir mirip artinya. Nah, jadi sombong bangga pakaian indahnya. Kalau zaman sekarang pakaian apa, sutra lah ya. Oh, kain dari sutra itu sombong dia. Merasa dia adalah orang yang paling kaya, ya, orang yang paling jutawan gitu istilahnya ya, atau orang-orang dari kalangan miliarder atau milioner misalkan seperti itu. Lihat ini. Apa ancamannya, lihat. Di samping dia sombong, qad a'jabathu nafsuhu. Dia bangga terhadap dirinya. Ini sudah sombong pakai pakaian indah tadi, bangga terhadap dirinya. Paham ya? Bangga terhadap usahanya, bangga terhadap kesuksesannya, gitu loh. Enggak bersyukur. Nah, Allahul musta'an. Lihat ini. Akibatnya. Fa khasafallahu bihil arda. Kemudian Allah Ta'ala tenggelamkan orang tersebut ke dalam bumi. Allahul musta'an. Lihat ini. Pertama kali orang tersebut jalan, disimak baik-baik ya, dalam keadaan sombong memakai pakaian indah tersebut, dan dia merasa kagum, bangga terhadap dirinya. Wah, anak orang kaya. Wah, anak pengusaha sukses misalnya. Wah, anak juragan terbesar misalnya, bangga dengan dirinya. Akhirnya lihat ini, lihat akibatnya. Fa khasafallahu bihil arda. Dilihat terjemahannya. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu. Apa yatajaljalu artinya? Meronta-ronta. Kemudian orang tersebut meronta-ronta di dalam bumi tersebut sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat waliyadzubillah. Berarti disegerakan enggak hukumannya? Disegerakan. Hati-hati barakallahu fiik. Berpakaian indah tidak ada larangan, tapi jangan sombong. Bangga dengan apa? Nah, hasil daripada yang dia upayakan. Semua itu hanya titipan. Antum suatu ketika jadi pengusaha sukses, menjadi pembisnis yang sukses, itu pun kesuksesan, kekayaan itu bukan milik antum secara globalnya, itu hanya titipan. Paham ya? Dititipkan, antum mau kemanakan gitu loh. Paham ya? Jangan sampai salah alamat. Antum lihat Qarun, Qarun yang sedemikian rupa keistimewaannya dari kekayaannya, diberi keistimewaan kekayaan, diberikan apa? Barakallahu fi kemewahan, tapi berlangsung lama atau tidak? Qarun tidak. Sombong. Enggak mau nyandarkan keutamaan tadi, kekayaan kepada Allah Ta'ala. Malah sombong, ini hasil karyaku sendiri katanya. Padahal kalau antum perhatikan kekayaannya bagaimana? Gudangnya itu ya, tempat pembendaharaan kekayaannya itu aja, itu gemboknya, itu aja nggak bisa dibawa oleh apa? Oleh orang-orang yang biasa mampu atau kuat membawanya. Besar karena. Paham ya? Ditenggelamkan, dihancurkan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun. Nah, Allah musta'an. Paham ya? Jadi orang yang kuat aja enggak kuat megang apa?
kuncinya atau gemboknya itu, karena besar sekali. Nah itu pun apa? Ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sombong. Makanya kalau antum atau kita nanti sudah menjadi orang sukses kaya, jangan sombong. Paham ya? Nah terus bagaimana bersyukur? Ingat orang-orang miskin, ingat orang-orang di bawah kita. Kenapa demikian? Karena itulah yang mendorong kita bersyukur. Kalau antum dan kita melihat orang yang di atas kita dalam kekayaan, nggak akan pernah bersyukur. Paham ya? Walaupun gajinya sepekan sudah 1 M, nggak akan bersyukur. Karena dia melihat yang 5 M. Gitu. Tapi kalau dalam masalah dunia kekayaan, lihat di bawah kita, pasti insya Allah akan mendorong bersyukur. Ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah kita yang kelaparan, tinggal di bawah apa? Jembatan. Paham ya? Kemudian tinggal setiap hari, bahkan apa? Belum tentu setiap hari makan. Bayangkan, terdorong bersyukur. Barakallahu fiik. Ini sekedar selingan mengenai ancaman bagi orang-orang yang sombong. Lihat ini. Tatkala ada salah seorang berjalan dalam keadaan sombong dan pakaian indahnya, kemudian dia merasa kagum, bangga terhadap dirinya, tiba-tiba apa? Allah Ta'ala tenggelamkan orang tersebut ke dalam bumi. Kemudian orang itu meronta-ronta. Tahu ngeronta-ronta antum? Bahasa Jawanya ngeroncal-ngeroncal. Paham ya? Ngeronta-ronta. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Ini yang dihafalkan. Barakallahu fiik. Kesimpulannya 2 hadis ini adalah tentang haramnya kibr, sombong, itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, dan haramnya i'jab, bangga, kagum terhadap dirinya sehingga meremehkan yang lainnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.